Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Falaq. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, surat Al-Falaq adalah surat yang memiliki arti waktu subuh. Surat Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama dalam surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kemudian Quran surat Al-Falaq juga diturunkan di kota Mekah atau dikategorikan sebagai surah Al-Makkiyah. Nah, sekarang kita belajar tentang tajwidnya dan makhrajnya, ya. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, perhatikan untuk tajwidnya, ya. Nah, yang pertama adalah huruf mad tabi'i, ya. Mad tabi'i itu ada 3, alif waw ya. Alif mati yang sebelumnya fathah, waw mati yang sebelumnya dhammah, dan ya mati yang sebelumnya kasrah. Nah, makanya dibaca dengan panjang 2 harkat. Nah, banyak sekali kesalahan ketika membaca a'udzu, ya. Ada yang a'udu, ada yang a'uzu. Nah, itu adalah salah, ya. Harusnya dibacanya a'udzu, ya. Gak boleh zu. Nantinya kalau misalkan kita pakainya ini a'udzu, kalau ini a'udu, kalau ini a'udzu, kalau ini a'ubu, ya, beda bacanya. Nah, kita lihat bagaimana cara membacanya. Nah, di sini ada ini gigi seri bawah, ya. Ini gigi seri atas. Nah, letak huruf zal itu ada di antara gigi. Cara bacanya adalah ujung lidah kita berada di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, sehingga nanti yang keluar huruf zal, ya. Huruf yang ada di antara gigi ini, lidah yang berada di antara gigi ada 3 di sini, yaitu ada za, ada fa, ada zo. Silahkan pelajari di rumah cara membacanya, ya. Dan di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tandanya adalah tidak memiliki tasydid, ya. Kemudian cara membacanya juga alif lamnya harus dibaca, sedangkan kalau misalkan di alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca. Jadi dimasukkan huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Kayak misalkan Qul a'udzu birabbin nas, ya, enggak birabbil nas, ya, enggak. Nah, di sini birabbil falaq, alif lamnya dibaca. Kemudian ada qalqalah. Di sini yang menjadi bahasan kita adalah qalqalah kubro, ya. Kalau misalkan kita berhenti, maka ini menjadi qalqalah kubro. Sedangkan jika ada qalqalah di tengah bacaan kita yang memang dari awal sudah sukun,
Cara membacanya adalah dengan qalqalah sugro. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, po, qaf. Atau kita mempermudahnya dengan baju di toko, atau misalkan qatbu jadin. Nah, ini adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro, huruf qalqalah yang mati asli ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan ada qalqalah, huruf qalqalah yang sudah sukun ketika di tengah bacaan, maka dia dibaca qalqalah sugro. Kemudian dibaca terang dan memantul. Bunyi pantulannya lebih kecil ya, kecil dibandingkan dengan qalqalah kubro. Kemudian berada di tengah ayat. Dan qalqalah kubro, huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakafkan, dibaca terang dan memantul. Bunyi pantulannya besar. Kemudian berada di akhir ayat. Nah, kemudian di sini ada ikhfa. Ini ikhfa ausat ya. Ikhfa itu ada 3, ada aqrab, ausat, dan ab'ad. Ikhfa aqrab itu berarti dekat. Jadi lebih dekat ke nun makrojnya ya. Sedangkan kalau misalkan ausat itu tengah-tengah. Jadi kalau misalkan syarri, kalau misalkan ada yang ab'ad itu hurufnya qaf kaf. Jadi lebih hampir mirip ke ang ya. Min qabl, misalkan kayak gitu ya. Lanjut. Kemudian di sini ada mad tabi'i lagi. Di sini juga ada qalqalah lagi. Nah, di sini ada izhar ya. Izhar itu di sini ada huruf-hurufnya, ada hamzah, ain, ha, dhin, kha. Dibacanya jelas. Jadi, kalau misalkan huruf izhar itu, semua huruf izhar harus dibaca jelas. Jadi ghasikin idza waqab, enggak boleh ghasikin idza waqab, enggak boleh ya. Jadi harus dibacanya langsung, dibacanya jelas. Nah, di sini juga sama. Insyaallah sudah paham. Kemudian Bapak memberi tugas ya, silahkan lengkapi tabel yang berada di halaman 6 di LKS. Silahkan samping kirinya ditulis ayat yang kosong, kemudian samping kanannya ditulis terjemahannya. Baik, itu saja Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.